untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Padamu Negeri. Nanti teksnya akan Bapak tampilkan di slide di depan. Nah, itu. Bagimu negeri, jiwa raga kami. 1, 2, 3. Terpuji. Nah, yang didapatkan dari pendidikan dan termalah terpuji yang didapatkan dari hasil ibadah. Nah, yang sudah terbiasa seperti itu. Nah, terus berikutnya setelah kita belajar di sekolah diharapkan maka kita itu akan mempunyai pertama jiwa tanggung jawab. Terus yang kedua mempunyai, selain daripada mempunyai rasa tanggung jawab, juga memiliki kepedulian. Yang tidak hadir siapa? Coba absensi siapa? Ya. Siapa yang tidak hadir? Ajhan, Saki, terus? Ajmi, Alfa. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, setelah kita belajar pada hari ini dengan materi yang akan kita pelajari nanti, tujuannya yaitu yang pertama mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama dengan benar. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu kita akan berdiskusi. Nah, nanti ada proyek dan diskusi. Nah, kelas ini akan dibagi menjadi beberapa berikutnya. Nah, nanti ada proyek dan diskusi. Nah, kelas ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Coba yang diskusi mana? Coba acungkan tangan. Yang diskusi? Yo. Terus yang proyek siapa? Nah, seperti itu. Nah, untuk diskusi nah, seperti
kita lihat ada suatu permasalahan di mana dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini, sepertinya teknologi dan alat komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat dunia saat ini. Dampak buruk dari hal tersebut yaitu penurunan adab dan akhlak yang pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas keutamaan adab kepada orang tua dan guru. Di pertemuan pertama kita membahas adab terhadap guru. Di pertemuan kedua adab terhadap orang tua. Sekarang keutamaan adab kepada orang tua dan guru atau fadilah seperti itu. Yang mana keutamaan dan fadilah ini fungsinya untuk memenuhi antaranya yaitu hadis yang berbunyi An Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyumada fi amrihi terus wayurada fi rizqihi terus. Nah, seperti itu. Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, terus dan bertambah rezekinya, terus hendaklah ia berbakti kepada silaturahim seperti itu. Jadi pada dasarnya, jadi yang dimaksud dengan panjang umur itu yang namanya usia itu sudah ditentukan sekian tahun. Faidah jaa ajalukum, ketika masa aktif usia itu habis, la yaktafiru sa'ah, kita tidak akan bisa minta untuk ditambah, wala yastaqibun, atau kita tidak akan bisa untuk diperlihat selanjutnya yaitu bertambahnya rizki. Nah, jadi rizki di sini bukan hanya sebatas nominal dalam bentuk materi. Bisa jadi rizki itu ilmu, rizki itu fasilitas hidup, rizki itu lingkungan yang baik, rizki itu teman yang baik. Itu. Nah, dan salah satu penghambat datangnya rizki itu adalah dosa terhadap orang tua. Coba ketika kita belajar, coba kita hampura meminta maaf kepada orang tua, barangkali ada hal-hal yang kita tidak disengaja yang menyakiti aku. Nah, berikutnya, nah, dalil keutamaan berbakti kepada guru. Nah, yaitu coba dibaca. Laisa minna malam jaga al-jannah wa yaqan sabirana wa ya'rif alimna. Tidak termasuk golongan kami, dalam artian tidak diakui oleh Rasul orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Berarti orang yang tidak menghargai orang lain, singkatnya seperti itu. Serta yang tidak mengerti hak ataupun tidak bisa menghargai orang yang berilmu. Nah, jadi pada dasarnya menghargai orang lain atau berbuat baik kepada orang tua dan guru bukan berarti orang tua dan guru ingin diagung-agungkan. Bukan seperti itu, akan tetapi ini merupakan tugas sekaligus perintah daripada baginda Rasul. Kalau kita melaksanakannya, maka kita akan menjadi bagian dari umatnya. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka ancamannya itu tidak diakui sebagai umat Nabi. Seperti itu. Nah, apa saja keutamaan berbakti kepada guru? Nah, diantaranya
Yang pertama, mendapat ilmu yang bermanfaat. Terus yang kedua, diangkat derajat oleh Allah. Nah, dalam suatu ayat, ya Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, seperti itu. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kurang atau tidak berilmu, seperti itu. Nah, terus berikutnya yaitu keutamaan adab atau berbakti kepada guru, berkah ilmu, rezeki dan hidupnya. Coba, berkah itu apa? Jadi yang dimaksud dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, kealusan, sama seperti itu. Contoh, ilmu yang bermanfaat berarti bertambahnya pengetahuan kita menjadikan kita lebih baik. Rizki yang bermanfaat, semakin banyak uang, semakin kaya, maka akan menjadi semakin baik. Nah, apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada tak? Ada. Contoh, semakin kita pintar, maka kita semakin sombong, semakin meremehkan orang lain. Yang ilmunya kurang berarti itu tidak berkah, indikator, karena bertambahnya ilmu, kebaikan tidak bertambah. Seperti itu. Rezeki yang tidak bermanfaat berarti bertambahnya harta, tidak bertambah kebaikan, malah bertambah keburukan, seperti yang terjadi pada Qarun. Nah, seperti itu berarti rezeki yang tidak berkah. Berikutnya kita akan mengamati video pembelajaran. Nah, nanti akan ditayangkan suatu di masa beliau pernah punya satu orang yang mengambil hati. Terus kemudian ini yang menceritakan Syekh Bahia. Syekh Bahia ini satu orang bangsa Bahia, masih keluarga dari perginya ke Mekah, sampai di Mekah orang-orang Mekah mendengar ada murid Habib Abdullah senior. Siapa yang akan Habib? Semua orang, ribuan muridnya Habib Abdullah yang terhebat, nggak ada lawan dia, semua di bawahnya dia. Muridnya Habib Abdullah yang terhebat, nggak ada lawan dia, semua di bawahnya dia. Makanya begitu masuk ke Mekah, ya baru nasib semua menghormati dia. Ketika Habib Abdullah rupanya Habib Abdullah menanya, mana si Bulan? Aina Bulan? Kalau nama ila Mukalla ya Habib. Dia pergi Mukalla. Ajib. Nabi ada nih. Terminal kita ingin sama anak. Ajib. Orang-orang sudah tahu bagaimana yang minta izin sama Habib. Setiap hari dia suruh ada, manggil nama antum dipanggil nama. Belum ada. Kata mengajak dia. Orang merasa angkuh, merasa ilmu nada, sebanding sama anak ilmu nada. Itu bahayanya ya seorang murid kalau menjadi kuasai oleh setan. Bahaya. Memang orang-orang berilmu itu maaf ya. Orang berilmu itu kalau panggilan dasar iman kuat, udah langsung kibir, sombong. Semua orang yang di bawahannya dia dianggap juga orang bodoh. Kalau bertanya orang mengaku kelihatan dari matanya orang-orang kibir. Dan ini terjadi pada anak muda ini. Apa yang terjadi? Saking marahnya Habib Abdullah. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Ya, ini biar menjadikan satu ibrah kita pelajaran betapa hebatnya seorang guru di dalam memainkan ridhonya itu menentukan keberkahan ilmu kita. Udah diangkat ilmu kita. Apa kata Habib Abdullah? Oh, kalau begitu maunya dia, biarkan dia bersama jasadnya bersamanya di sana. Dia bilang begitu. Tetapi ilmunya biarkan di pondok ini. Biarkan dia pergi ke
yang lain berbilang, tapi Pak Purwo ngomong seperti itu, mereka tahu bakal ada terjadi sesuatu ini. Apa yang terjadi? Ketika dia disuruh berbicara, beliau orang pintar, betul, senang. Begitu dia datang, assalamualaikum, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu sudah mau masuk ke bab kita, nggak bisa ngomong. Bingung dia, keluar air mata. Aina ilmi, di mana ilmu anak? Di mana ilmu anak? Ajib dia, tidak ada satupun matanya aku hafal, tidak ada satupun ilmu yang aku hafal, tidak ada yang bisa aku keluarkan. Cuma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuma itu aja. Ketika dia mau masuk bab ilmu nggak bisa ngomong. Nangis dia, nangis. Aina ilmi, di mana ilmu anak? Apa yang terjadi? Karena durhakannya terhadap gurunya, akhirnya anak ini ya pindah profesi dan tadinya ulama tersohor dikenali murid seniornya Habib Abdullah jadi tukang anak sampai dia meninggal dunia. Nah, dari tayangan video yang baru kita saksikan tadi, hikmah apa yang kalian dapatkan? Apa? Jangan sombong. Terus tidak boleh suul adab. Suul adab itu apa? Jadi suul adab itu berperan ketika seseorang suul adab, maka keberkahannya hilang. Nah, untuk berikutnya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Yang akan mengerjakan proyek dan juga yang akan mengerjakan atau yang akan berdiskusi. Silakan. Nah, untuk yang akan mengerjakan proyek, Bapak sudah sediakan yaitu kertas origami. Selesai? Mana? Iya. Nah, untuk kelompok proyek silakan mempresentasikan hasil karyanya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ustadz ingin mempresentasikan proyek tentang dalil nakli menghormati orang tua dan guru. Dalil nakli menghormati orang tua yang akan dibacakan
Kalian nanti menghormati orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka wa ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya dan Tuhanmu lebih memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalil keutamaan berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda fi amrihi wa yuzada fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya. Dari hendaknya berbakti kepada guru, orang yang mendaki. Baiklah dengan pahlawan sendirilah kami saya akan Artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan orang yang menyayangi orang yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu demikian presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan kajian adab terhadap orang tua dan guru yang akan dibacakan dengan rekan-rekan saya. Kami ya. Alimo. Silakan. Sebaik-baiknya motivasi adalah doa orang tua. Orang hebat dapat melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan orang-orang yang hebat. Walaupun kamu dapat memberikan lisan, berharapkan, namun itu semua belum cukup untuk membalas kasih cinta Bapak. Biarkan sholatmu beribu-ribu rakaat, sedekahmu berjuta ringgit, hajimu berkali-kali, tapi saat kau gores luka hati ibumu, surga bukan milikmu. Baik, mungkin sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diskusi sudah selesai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi problematika moral kesiksa gigi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam globalisasi ini, sepertinya teknologi dan alat komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dunia. Apalagi banyaknya manfaat yang memudahkan aktivitas masyarakat, sehingga tidak jarang menjadikan para pengguna ketergantungan atas teknologi dan fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Dan tak jarang penggunaannya sampai lupa waktu. Dampak buruk dari hal tersebut yaitu penurunan adab dan akhlak yang begitu drastis. Ketergantungan ini ternyata banyak memberikan dampak negatif terhadap: 1. Menetapkan inti masalah, hilangnya adab dan akhlak akibat terpengaruh konten. 2. Menyajikan dan mendukung kualitas kebermanfaatan lingkungan serta sumber informasi lain, penyebab dari problem yang muncul. Kami pernah melihat cerita yang sama di internet, seorang anak membunuh ibu kandungnya karena tidak terima selalu dimarahi ibunya. 3. Melakukan penyelidikan serta menetapkan hubungan masalah dengan pembahasan materi serta menginisiasi opsi-opsi penyelesaian. Semua masalah di atas dengan pembelajaran yang kita pelajari tidak mempunyai adab kepada orang tua karena kurangnya wawasan dan pendidikan sehingga melakukan hal yang tidak sempurna. 4. Mengembangkan dan menyajikan opsi-opsi solusi secara lebih detail disertai prosesnya. Opsi-opsinya: poin 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menghindari pergaulan bebas. 3. Memperluas wawasan yang baik. 5. Menganalisis dan mengevaluasi serta menetapkan solusi yang paling relevan disertai sebabnya secara sistematis.
pribadi yang lebih baik karena Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Nah, memberikan kesimpulan terhadap masalah yang disajikan. Kesimpulannya, terpengaruh oleh kemajuan teknologi yang semakin maju yang menyebabkan kita terobsesi untuk melakukan hal negatif dan kurangnya adab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekerjaan kalian semuanya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, setelah kita mempelajari keutamaan adab terhadap orang tua dan guru, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini? Meningkatkan kebersamaan. Meningkatkan kebersamaan. Terus yang lain? Tidak boleh Rokok. Nah, berarti harus menghindari perilaku sumut karena akan hilangnya Akan hilangnya sumut adab itu menjadi sebab hilangnya kebersamaan seperti itu. Dan sebaliknya berperilaku baik terhadap orang tua dan guru menjadi sebab diberkahinya dari mulai berkah yuswa, berkah usia, berkah rezeki dan juga keberkahan ilmu yang lain seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang keutamaan adab terhadap orang tua dan guru, yang mana adab terhadap orang tua dan guru ini merupakan salah satu wasilah, salah satu perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru. Itu bukan berarti orang tua dan guru ingin diagungkan, akan tetapi ini merupakan tugas dan perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, adapun pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ke bab berikutnya yaitu tentang taubat seperti itu. Nah, jadi pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas pentingnya daripada taubat seperti itu. Nah, itu saja pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti tugasnya ditempel di kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.